Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Pagi ini Tuhan memberi cuaca yang sangat indah, dan di minggu yang terakhir ya, di bulan Agustus, bulan yang penuh kemenangan bagi kita semua, sehingga kalau kita sampai di penghujung bulan ini, kita percaya ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari kita sudah memuji Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Mari membuka Alkitab sama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-19, kita akan membaca ayatnya yang ke-30. Kalau sudah ketemu katakan amin. Belum ketemu rupanya ya. Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat 30. Ya, sudah ada di depan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama ya. Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-30. Hitungan ketiga, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Puji Tuhan ya. Saya baca sekali lagi. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini saudara-saudara adalah ayat yang terakhir di pasal 19 ini dalam perikop yang berjudul upah mengikut Yesus. Ya, upah mengikut Yesus. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita pagi ini, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan satu statement, satu pernyataan yang mungkin pada waktu itu tidak dipikirkan oleh banyak orang tentang upah atau dalam hal mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka yang hadir pada waktu itu, akan banyak orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi akan banyak orang yang mengikut Tuhan, yang Tuhan katakan mereka yang awal, tetapi yang awal ini justru menjadi yang terakhir. Sedangkan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ada idiom atau apa begitu yang sering diucapkan orang, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir yang menentukan. Kira-kira mungkin pernyataan itu hampir sama dengan apa yang ditulis dalam Alkitab yang kita baca pagi hari ini. Hampir sama dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana mengikut Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, bukan langkah awal yang menentukan. Karena akan banyak orang yang akan mengikut Tuhan, yang Tuhan katakan mereka menjadi yang pertama, yang menjadi yang terdahulu. Tetapi justru yang terdahulu itu akan menjadi yang terakhir, sementara yang terkemudian, yang terakhir ini justru akan menjadi yang terdahulu, atau mereka yang mencapai garis akhir, mereka yang mencapai finish terdahulu.
Jadi saudara-saudara, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi justru langkah yang terakhir yang menentukan dalam upaya kita mengiring dan melayani Tuhan. Ya. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sangat-sangat tersirat ya, betapa Tuhan itu menginginkan kita mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar dari awal-awal, semangat pada awal-awal, tapi Tuhan menginginkan saya dan saudara mengikut Tuhan itu sampai pada akhirnya, sampai garis finish, menyelesaikan dengan baik. Firman Tuhan pagi hari ini saudara-saudara, saya beri judul Finishing Well, menyelesaikan dengan baik sampai pada garis akhir. Nah, kenapa Tuhan Yesus sampai berkata demikian? Banyak orang yang terdahulu, mereka yang awal-awal, tapi justru mereka menjadi yang terakhir. Mereka yang datang terakhir, mereka justru mencapai garis akhir. Mereka menjadi terdahulu, mereka finishing well, mereka menyelesaikan dengan baik. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara untuk mengikut Tuhan. Pertanyaannya sekali lagi saya coba tanyakan kepada kita semua. Kenapa kita mau coba gali apa sih keinginan Tuhan? Kenapa sampai Tuhan katakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, lalu kemudian mereka yang terakhir justru akan menjadi yang terdahulu di dalam hal mengikut Tuhan? Kenapa saudara-saudara? Sebab banyak orang mengikut Tuhan dengan motivasi yang berbeda-beda. Ya. Jadi orang mengikut Tuhan itu saudara-saudara ternyata motivasinya berbeda-beda. Ada orang mengikut Tuhan dengan motivasi ingin melihat mujizat Tuhan. Wow. Ya. Kalau tanya, kenapa sih kamu mengikut Tuhan? Kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu percaya Tuhan? Oh, saya akan lihat mujizat Tuhan. Saya lihat orang tuli bisa mendengar. Saya lihat orang yang tidak bisa berjalan di jama bisa berjalan. Saya ingin melihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya kalau saya mau ikut Tuhan, saya pengen ikut Tuhan karena melihat mujizat Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mengikut Tuhan oleh karena kejadian-kejadian yang supranatural. Lalu mereka berkata, wah Tuhan saya hebat, Allah saya hebat, bisa menyembuhkan orang. Tuhan saya hebat, bisa melakukan mujizat Tuhan. Banyak orang yang mengikut Tuhan oleh karena hal itu, saudara-saudara. Lalu kemudian ketika Tuhan tidak melakukan mujizat, maka orang-orang seperti itu pasti akan kecewa. Mereka akan berkata begini, wah katanya mengikut Tuhan itu disembuhkan. Wah, katanya mengikut Tuhan itu ada mujizat Tuhan. Nyatanya saya sudah mengikut Tuhan, tidak ada mujizat Tuhan, tidak ada kesembuhan, tidak ada ini. Mereka kecewa. Lalu kemudian mereka tidak menyelesaikan dengan baik. Ya. Ada juga orang yang mengikut Tuhan karena melihat berkat Tuhan. Tuhan pernah marah kepada banyak orang ketika mereka berbondong-bondong untuk mencari Tuhan. Tuhan katakan, kenapa kamu mencari aku? Mereka berbondong-bondong mencari Tuhan. Tuhan bilang, kamu mencari aku oleh karena roti. Banyak orang yang mengikut Tuhan oleh karena berkat, Bapak Ibu Saudara. Pingin dapat berkat, saya mau ikut ke gereja, saya mau ikut Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan. Kenapa kamu mau ikut Tuhan? Supaya saya diberkati. Supaya saya disembuhkan, supaya saya melihat mujizat Tuhan, supaya saya diberkati, toko saya diberkati, keluarga saya diberkati, anak-anak saya diberkati. Lalu kemudian mengikut Tuhan oleh karena berkat. Oleh karena berkat.
Dan orang-orang yang mengikut Tuhan oleh karena berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena mereka melihat sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada mereka, maka satu kali ketika berkat itu tidak menyenangkan mereka, ketika yang datang itu bukan berkat seperti yang mereka harapkan, banyak orang kemudian lari dan tinggalkan Tuhan. Banyak orang lari dan tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus sampaikan ini. Banyak orang yang terdahulu, mereka akan menjadi yang terakhir. Kenapa? Mungkin motivasi mengiring Tuhan, motivasi mengikut Tuhan, itu menjadi motivasi yang keliru. Mengikut Tuhan karena ingin melihat mujizat Tuhan, mengikut Tuhan karena ingin diberkati oleh Tuhan. Ini motivasi-motivasi yang keliru dalam mengikut Tuhan. Sebab kalau kita mengikut Tuhan oleh karena motivasi seperti itu, saya yakin dan percaya kita tidak akan finishing well. Kita tidak akan mencapai garis akhir. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kepada kita, apa tujuan kita mengikut Tuhan? Mari coba kita perhatikan satu ayat dalam. Ya. Apa sih tujuan kita mengikut Tuhan? Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17. Ya, saya baca bagi kita ya. Roma 17, Roma 8, ayatnya yang ke-17. Kita perhatikan baik-baik. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Coba garis bawahi kalimat yang terakhir saudara-saudara, ya, yaitu saya dan saudara sebagai ahli waris, orang-orang yang menerima janji-janji Allah, yaitu mereka yang menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan bagi kita. Apa sih motivasi kita mengiring Tuhan? Apa tujuan kita mengikut Tuhan? Coba kita introspeksi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita mengikut Tuhan oleh karena kita melihat mujizat Tuhan? Apakah kita menjadi murid Tuhan, menjadi ahli waris, menjadi penerima janji-janji Allah oleh karena kita melihat berkat-berkat Tuhan? Ataukah firman Allah mengajarkan kepada kita, saya dan saudara sebagai ahli waris, sebagai orang-orang yang menerima janji-janji Allah, ikut menderita bersama-sama dengan Dia, supaya saya dan saudara menerima kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kita. Ini saudara-saudara adalah langkah-langkah yang ada di hadapan kita, yang bisa menentukan apakah saudara dan saya menjadi yang terdahulu. Kita akan mencapai garis akhir, kita akan sampai pada tujuannya. Jadi pengikut Kristus, Tuhan menginginkan saya dan saudara tidak hanya semangat di awal-awal, menggebu-gebu di awal-awal, sebab bukan langkah awal yang menentukan saudara-saudara. Kita masih berjalan di tengah-tengah dunia ini. Yang menentukan saya dan saudara, apakah kita finishing well, apakah kita mengakhiri garis akhir ini sampai pada tujuan kita. Ada orang berkata begini saudara-saudara,
sekali Yesus tetap Yesus. Bahkan sampai mati saya akan tetap setia kepada Tuhan. Itu namanya mencapai garis akhir. Mengiring Tuhan sampai mati. Nah ini menjadi tantangan bagi kita saudara-saudara. Apakah kita sudah berpikir, apakah kita sudah mengambil komitmen untuk mencapai garis akhir, menyelesaikan sampai selesai apapun yang terjadi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mengiring Tuhan oleh karena kita menderita bersama-sama dengan Dia, dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan yang menjadi tujuan kita, saya dan saudara akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata di dalam satu ayat Alkitab, coba kita baca. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Wah, ini ya ungkapan seorang Rasul Paulus. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Finishing well, menyelesaikan dengan baik. Dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi ini saya sampaikan kepada kita, ya, ketika saya dan saudara menerima anugerah dari Tuhan, saya dan saudara mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu anugerah yang Tuhan berikan. Karena tidak semua orang diberi anugerah yang sama. Saya dan saudara hadir pagi hari ini beribadah kepada Tuhan, itu satu kepercayaan yang luar biasa. Itu diberikan Tuhan sebagai hadiah bagi saya dan saudara. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita gagah, bukan karena kita layak, tetapi iman kita kepada Yesus Kristus itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, apakah ketika saya dan saudara menerima anugerah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis saya dan saudara akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal? Saya mau bilang kepada saudara bahwa ketika saya dan saudara menerima Yesus Kristus, kita beriman kepada Tuhan, itu adalah langkah awal. Jadi saya dan saudara ketika kita menerima Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu baru langkah awal. Ya. Apakah langkah awal ini akan membawa kita sampai pada garis akhir? Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menjadi yang terdahulu dengan memelihara iman. Jadi pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya dan saudara menghadapi situasi hari-hari ini, ya, Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara untuk tetap memelihara iman. Kalau saya dan saudara memelihara iman oleh karena melihat mujizat Tuhan, kalau saya dan saudara memelihara iman oleh karena melihat berkat-berkat Tuhan, saya yakin dan percaya saudara-saudara, iman yang dibangun oleh karena kita melihat mujizat Tuhan, iman yang dibangun oleh karena kita melihat berkat-berkat Tuhan,
Iman seperti itu saya yakin dan percaya tidak akan dapat bertahan menghadapi situasi hari-hari. Iman yang dibangun oleh karena melihat mujizat Tuhan satu waktu akan runtuh ketika dia berhadapan dengan situasi di mana satu waktu dia tidak melihat mujizat Tuhan. Iman yang dibangun oleh karena kita menerima berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan, satu waktu akan runtuh ketika saya dan saudara menerima sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Tetapi pagi hari ini mari saudara-saudara, saya mengajak saya dan saudara membangun iman kita di atas penderitaan bersama-sama dengan Tuhan. Saya dan saudara membangun iman kita berjalan satu langkah demi satu langkah, berjalan dari satu kesulitan, berjalan dari satu tantangan, berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun kita melewati begitu banyak tantangan, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mencapai garis akhir. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika seseorang tahu bahwa ketika dia mengikut Tuhan, tanggung jawabnya adalah menderita, diolok, ditentang, dihambat, itu Paulus alami, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika dia menderita, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dia melakukannya bersama-sama dengan Tuhan, walaupun dari satu kesulitan, dari satu tantangan kepada tantangan yang lain. Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan itu dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir. Walaupun kesulitan itu, aku bisa memelihara imanku dengan baik. Ya saudara-saudara, satu ayat lagi coba kita baca. Kenapa? Kenapa Paulus bisa sampai garis akhir? Kenapa Paulus finishing well, menyelesaikan dengan baik? Dia berani berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Ini yang membuat Paulus bisa memproklamirkan apa yang dia tulis di dalam 2 Timotius tadi. 2 Korintus 4 ayat 17. Mari kita buka sama-sama. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mari kita perhatikan ayat ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya. Wow. Ini loh yang kita perlu pelajari dari seorang Rasul Paulus. Ya. Mungkin dia mengalami kesulitan dari satu tantangan kepada tantangan yang lain, tapi dia berkata, aku menyelesaikan aku sampai di garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan aku telah memelihara iman sampai garis akhir. Setia sampai mati, finishing well, menyelesaikan sampai garis akhir. Kenapa dia bisa lakukan itu? Paulus katakan, sebab yang dia alami tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan yang dia alami, saudara-saudara, itu adalah penderitaan ringan. Ya, saya dan saudara berhadapan dengan tantangan. Paulus berkata, apapun tantangan itu, mungkin bagi saya dan saudara, waduh ini pergumulan berat om,
Ini tantangan sulit Om, keluarga saya, usaha saya, pekerjaan saya sudah mau bangkrut, usaha saya, rumah tangga saya sudah tidak bisa diselamatkan. Ini berat Om. Mungkin ada yang berkata begitu. Saya mau katakan pagi hari, Paulus punya satu pandangan. Setiap kesulitan, setiap tantangan yang dia hadapi, berat ataupun ringan tantangan yang dia hadapi, dia katakan itu hanyalah penderitaan ringan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memandang kesulitan yang kita alami itu sesuatu yang ringan, kenapa sesuatu yang ringan? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ikut bersama-sama dengan kita memikul penderitaan kita. Kalau kita sendiri mungkin rasanya berat. Tantangan yang kita alami mungkin rasanya berat. Tapi Paulus katakan penderitaan itu penderitaan ringan. Kenapa ringan saudara-saudara? Karena dia memikulnya bersama-sama dengan itu. Sehingga dia bisa mencapai garis akhir. Ya. Mungkin ada yang berkata begini, masa begitu Om? Kalau saya melihat mujizat, kalau saya diberkati oleh Tuhan, saya pasti sampai garis akhir. Oh, tidak. Tidak. Justru ketika saya dan saudara ada dalam pergumulan, masuk dalam penderitaan, kata firman Tuhan, saya dan saudara menanggung itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu menjadi penderitaan yang ringan. Dan penderitaan yang ringan itu akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Wow. Jadi saya dan saudara punya janji, jadi janji Bapa. Kalau saya dan saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, walaupun lewat satu penderitaan, satu perjuangan, satu kesulitan, satu tantangan ke tantangan yang lain, satu penderitaan kepada penderitaan yang lain, mari kita syukuri itu, karena itulah yang membuat saya dan saudara bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Finish sampai garis akhir. Kita menjadi yang terdahulu sampai garis akhir. Karena bukan langkah awal yang menentukan. Tapi ketika saya dan saudara memelihara iman, walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, sekarang ini saudara kesulitan luar biasa, tapi mari kita anggap apa yang kita alami hari-hari ini, penderitaan, kesulitan, ini menjadi sesuatu penderitaan yang ringan, yang akan mengerjakan bagi kita justru menuju kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Ini yang disebut dengan menyelesaikan sampai garis akhir. Nah, di penghujung firman Tuhan pagi hari ini, saudara, saya akan menceritakan satu cerita yang menarik. Ya, satu cerita yang menarik. Bapak Ibu saudara-saudara mungkin pernah mendengar lagu It Is Well With My Soul. Ya. Saya di mobil sering dengar lagu itu. It is well with my soul. It is well with my soul. Lagu itu saudara-saudara adalah lagu yang cukup fenomenal ya. Lagu yang diterjemahkan dalam banyak bahasa di dunia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mendengar lagu itu bunyinya begini chordnya. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Itu ada di Kidung Jemaat, saudara-saudara ya, lagu yang ada di Kidung Jemaat. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Mungkin Bapak Ibu saudara pernah mendengar lagu itu.
Lagu itu aslinya judulnya It Is Well With My Soul. It Is Well With My Soul. Ya. Lagu itu dikarang, ditulis oleh seorang pengacara yang sangat kaya raya. Pengacara ini bernama Horatio Spafford. Saya menulis namanya karena saya membaca dalam satu artikel. Ini seorang pengacara yang kaya raya, seorang pengacara yang cinta akan Tuhan. Namanya Horatio ini, ya. Kaya, pengacara yang kaya raya. Satu waktu Bapak Ibu saudara-saudara, pengacara yang hebat ini, pengacara yang cinta Tuhan ini, tiba-tiba kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Anak laki-laki yang akan menjadi pewaris dari semua kekayaannya. Usaha propertinya, usaha-usahanya yang besar. Anaknya yang akan menjadi pewaris ini tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Ya, dipanggil oleh Tuhan. Sedih rasanya. Keluarga ini sedih karena anak laki-laki satu-satunya dipanggil oleh Tuhan. Lalu setahun kemudian Bapak Ibu Saudara, ada kebakaran besar di Amerika, di Chicago, yang sampai hari ini masih tercatat menjadi kebakaran yang paling besar di negara bagian Amerika, Chicago. Dan ketika kebakaran itu terjadi, maka seluruh aset properti yang dimiliki oleh Horatio tadi itu hangus terbakar. Hanya setahun dari ketika dia sedih anaknya dipanggil oleh Tuhan, tiba-tiba seluruh asetnya, hampir semua asetnya terbakar hangus. Keluarga ini terpukul Bapak Ibu saudara, terpukul. Lalu kemudian untuk menghilangkan rasa gundah mereka, saudara, keluarga ini dari Amerika, mereka pergi untuk mengikuti acara kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan oleh seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody di Eropa. Untuk melipur lara, menghibur hati mereka yang berduka, mereka pergi mengikuti KKR. Mereka naik kapal, ya. Jadi Horatio Spafford, istrinya dan keempat anaknya perempuan, mereka naik kapal. Waktu kapal mau berangkat, Bapak Ibu saudara-saudara, tiba-tiba Horatio mendapat telepon untuk urusan bisnis, sehingga anak-anaknya dan istrinya berangkat naik kapal itu bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang ada di kapal itu untuk mengikuti ibadah KKR yang dilaksanakan di Eropa. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika kapal itu berlayar dan ternyata kapal itu tidak sampai di tujuan, sebab kapal itu akhirnya tenggelam sampai dasar, membawa istri dan keempat anak Horatio. Waktu dia mendengar itu, saudara-saudara, peristiwa kesulitan, tantangan yang bertubi-tubi, mulai dari anaknya yang dia sayang sebagai ahli waris meninggal, lalu kemudian hampir seluruh kekayaannya ludes terbakar, dan sisa-sisa yang menjadi penghiburannya, istrinya dan keempat anak perempuannya harus meninggal dalam perjalanan untuk mengikuti ibadah. Hatinya terpukul. Lalu kemudian dalam turnya untuk mengikuti arah kapal istrinya ini, di tengah-tengah laut, dia berpikir dalam hatinya yang luar biasa. Lalu kemudian muncullah lagu tadi, It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwa. Dalam situasi yang sulit, dalam tantangan yang bertubi-tubi, Bapak Ibu saudara, yang dialami oleh seorang Horatio, dalam penderitaannya justru kesulitan itu tidak membuat dia patah, hancur dan lemah imannya. Justru di tengah-tengah kesulitan itu, dia dapat mengarang satu lagu yang sangat indah. Dan pujian itu memberkati banyak orang di seluruh dunia ini.
Dia berkata, tenanglah jiwa. Walaupun kesulitan, walaupun tantangan, walaupun penderitaan datang silih berganti, tapi kalau kita lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan, maka saya dan saudara akan finishing well, mencapai garis akhir seperti yang Tuhan inginkan. Bukan yang pertama, bukan langkah awal yang menentukan, tapi apakah kita sampai pada garis akhir dan memelihara iman itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari pelihara imanmu. Tantangan boleh datang, kesulitan boleh datang. Anggap itu menjadi penderitaan ringan yang membawa kita menuju kemuliaan yang jauh lebih besar. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa, kita akan nyanyikan satu pujian. Pujian tadi mungkin kita akan nyanyikan sekali lagi.